Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, bersama saya Muhammad Az-Zahabi dan juga bersama Ustadz Alwi Alatas dalam program Sirah Sejarah Islam dalam pembahasan jatuhnya Al-Quds dan akhir Perang Salib Pertama. Pada episode-episode sebelumnya telah dijelaskan bagaimana gambaran umum terjadinya Perang Salib I hingga pembantaian kaum salib terhadap kota-kota muslimin. Baik Ustadz Alwi Alatas, bagaimana kabar antum sekarang? Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada kesempatan hari ini bisa nggak dijelaskan sedikit gitu tentang keutamaan Al-Quds atau Yerusalem, kedudukannya terutama di mata kaum muslimin? Terima kasih Ustaz Zahabi. Pertama kita perlu saya yakin pemirsa Nabawi TV sama-sama sudah mengetahui bahwa Al-Quds ini adalah kota Yerusalem, ya. Dalam bahasa Arab disebut Al-Quds atau dalam bahasa Inggris disebut Yerusalem. Kota ini tentu saja penting bagi kaum muslimin, sebagaimana juga penting bagi agama-agama lain, terutama Yahudi dan Kristen. Apa kepentingan kaum muslimin dengan kota Al-Quds ini? Kita tahu bahwa Al-Quds ini pernah menjadi kiblat yang pertama dari kaum muslimin, ya. Selama beberapa bulan kaum muslimin pernah diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke Al-Quds setiap kali mereka sholat, sampai turun perintah Allah agar mereka mengubah arah kiblat mereka dari Al-Quds, dari Yerusalem menjadi ke Ka'bah, ke Mekah, Al-Mukarramah. Ya, ini pertama, ya. Jadi dari situ jelas kedudukan Al-Quds ini punya kedudukan yang khas bagi kaum muslimin. Kemudian kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW pernah dihijrahkan, pernah diisrakan, ya, pada peristiwa Isra Mi'raj, sebelum naik ke langit. Sebelumnya Rasulullah diisrakan pada malam hari dari kota Mekah ke kota Al-Quds. Saya tidak cerita detailnya lah. Di situ Rasulullah berjumpa para nabi, sholat di situ bersama para nabi. Ini juga satu kedudukan yang khas. Sampai pernah beberapa tahun kemudian ketika Rasulullah mengutus beberapa orang utusan kepada para raja, termasuk Kaisar Heraklius, ya, untuk menyampaikan dakwahnya, terjadi dialog. Di antara dialognya adalah utusan ini bercerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi, ya. Ketika diceritakan, ada seorang pendeta yang tiba-tiba berdiri. Saya tahu malam itu, ya. Oh, cerita detailnya sebetulnya diketemukan dengan rombongan orang Arab yang belum muslim. Mereka kemudian menyebutkan, tapi orang itu, maksudnya Rasulullah, menyebutkan pernah berangkat dari kota Mekah ke sini dalam satu malam. Tiba-tiba malah ada seorang pendeta Kristen yang berdiri, mengatakan, saya tahu malam itu. Bagaimana kamu tahu, kata raja? Karena pada malam itu saya yang menjaga Masjidil Aqsa, ya, dan pada malam itu pintunya nggak bisa ditutup, padahal nggak ada masalah, ya. Panggil tukang kayu sudah malam, tidak bisa diperbaiki malam itu. Esok paginya dia datang, saya datang ke Masjidil Aqsa, pintunya sudah betul lagi, padahal tidak ada yang memperbaiki, ya. Dari situ saya tahu. Dia lihat juga ada tanda-tanda hewan tunggangan yang diikat. Jadi tahu bahwa mesti ada seorang nabi yang datang pada malam itu. Ternyata dia dengar ceritanya itu adalah Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang masalah ini, dan ini merupakan kisah yang menggambarkan kedekatan atau arti khusus kota Yerusalem atau kota Al-Quds bagi kaum muslimin, ya. Lalu apakah Al-Quds itu pernah lepas, Ustaz, dari tangan kaum muslimin sejak pertama kali direbut pemerintahan Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab? Iya, tadi belum sempat diceritakan. Jadi setelah zaman Rasulullah masih dipegang oleh orang non muslim, ya, oleh Romawi, oleh Bizantium. Nanti baru jatuh ke tangan kaum muslim pada zaman Sayyidina Umar, ya. Pasukan muslim sampai ke Syam, sampai ke wilayah Al-Quds, dan akhirnya direbut oleh tentara Islam. Ketika dikepung, mereka minta supaya Umar sendiri yang datang, dan Umar berangkat pergi ke sana menerima kunci kota Yerusalem dan
masuk ke dalam kota Yerusalem, dan mereka memperlakukan, kaum muslimin memperlakukan tentang orang-orang penduduk yang non muslim dengan baik, ya, tidak ada pembunuhan terhadap masyarakat di sana, kemudian tidak ada pembakaran terhadap gereja dan seterusnya, atau diambil alih gerejanya, ya, bahkan Sayyidina Umar diminta oleh pimpinan gereja, silahkan kalau mau sholat, karena ketika sedang berjalan lihat-lihat gerejanya, tiba-tiba terdengar azan, diminta untuk kalau mau silakan sholat sini. Sayyidina Umar menolak karena takut nanti kaum muslimin akhirnya mengambil gereja itu dan mengubahnya menjadi masjid, ya. Nah, jadi sejak dikuasai oleh Sayyidina Umar, sejak Al-Quds dikuasai oleh kaum muslimin pada masa itu, selama itu juga Al-Quds atau Yerusalem berada di tangan kaum muslimin, ya. Tidak pernah jatuh ke tangan pasukan Kristen ataupun yang lainnya sampai pada masa perang salib, ya. Jadi Al-Quds ini ternyata memiliki kedudukan yang penting, ya, di tengah kaum muslimin, dan juga keadaannya pun masih terjaga sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar sampai beberapa tahun setelahnya, Khalifah setelahnya masih dalam kegemaran. Beberapa tahun saja, bahkan beberapa abad. Oh, beberapa abad ya masih. Kan itu dari abad ke-7, ya 8, 9, 10, 11, selama 3 abad, 4 abad berada di tangan kaum muslimin. Dengan kaum muslimin. Ya. Masya Allah. Radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab yang telah membebaskan, membuka Al-Quds, Yerusalem, Palestina, dan memasukkannya dalam genggaman daulah kaum muslimin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita cukupkan sejenak materi kita dari perang salib ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih bersama saya Muhammad Az-Zahabi dan juga bersama Ustadz Alwi Alatas dalam program Sejarah Islam, dan kita sekarang telah masuk ke episode ketiga tentang jatuhnya Al-Quds dan akhir perang salib pertama. Baik Ustadz, tadi telah dijelaskan di segmen sebelumnya tentang kedudukan Al-Quds atau kota Yerusalem bagi kaum muslimin. Itu dia tempat hijrahnya Rasul, tempat Isra'nya Rasul, kemudian juga kiblat pertama kaum muslimin pada saat sebelum hijrah ke Madinah. Bisa dijelaskan sedikit Ustadz, bagaimana kedudukan kota tersebut bagi umat Kristiani pada saat itu? Ya, sebagaimana kota itu penting bagi kaum muslimin, buat orang umat Kristiani juga mereka menganggap itu sebagai kota yang penting, dan ini juga jadi salah satu pemicu terjadinya perang salib, ya, pertama dan seterusnya. Jadi bagi mereka tentu saja kota ini penting karena di sinilah kota tempat Nabi Isa melakukan dakwahnya, ya. Di situ juga ada gereja-gereja mereka yang paling besar, tempat-tempat mereka berziarah. Ini yang membuat mereka menganggap kota ini sebagai satu kota yang khusus. Dan pada masa itu akhirnya mendorong mereka ketika Paus mengumumkan untuk membebaskan kota itu, maka mereka pun menyambut untuk merebut kota Yerusalem atau Al-Quds. Bisa dijelaskan prosesnya sedikit Ustaz? Kok bisa mereka ini merebut itu loh, kota Al-Quds ini? Iya. Jadi jatuhnya kota Al-Quds, ya, adalah bagian dari perang salib yang pertama. Jadi pada episode sebelumnya kita sudah cerita perjalanan pasukan salib dari Eropa sampai ke negeri Muslim, menaklukkan Antioch dan beberapa kota lainnya, dan akhirnya adalah bagian akhir dari perang salib pertama adalah jatuhnya kota Al-Quds. Jadi tujuan itu jadi tujuan utamanya. Bagaimana mereka bisa sampai menguasai kota Al-Quds? Lagi-lagi karena kaum muslimin berpecah belah, ya, mereka tidak kompak. Ketika kota Al-Quds dikepung oleh pasukan salib, tidak ada bantuan dari negeri-negeri muslim yang lain, ya. Jadi kota Yerusalem ini, kaum muslimin yang ada di kota itu harus bertahan sendiri. Bahkan sebelum pasukan salib masuk ke Al-Quds,
di antara kaum muslimin pun terjadi persaingan dan rebut-rebutan kota tersebut. Sebelumnya kota Al-Quds atau kota Yerusalem dipegang oleh Turki Saljuk. Tapi karena Turki Saljuk sedang berpecah belah, kemudian juga beberapa kota jatuh ke tangan musuh, Fatimiyah yang ketika itu berfaham Syiah Ismailiyah mengirim pasukan, pusatnya di Mesir, mengirim pasukan untuk merebut kota Al-Quds sebelum pasukan salib datang. Harapannya biar mereka yang pegang kota Al-Quds atau Palestina bagian selatan, pasukan salib silakan pegang yang Syria utara. Ya, mereka sempat kirim utusan kepada pasukan salib, sudah kalian pegang deh, nggak apa-apa wilayah yang Syria utara, kami pegang yang Palestina. Ya, mereka berharap mereka tidak akan diserang, tapi ternyata tetap diserang juga. Kenapa? Karena memang tujuan utama pasukan salib ini adalah merebut Yerusalem, sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 1099 tibalah pasukan salib di kota Yerusalem. Mereka mengepung kota tadi selama beberapa minggu, dan akhirnya mereka berhasil merebut kota tadi. Prosesnya tentu panjang, ya, tidak langsung berhasil. Mereka harus melakukan berkali-kali penyerangan. Mereka sampai doa berkeliling kota Yerusalem, taubat, ya, karena mereka, kenapa nih kita nggak berhasil juga? Jadi katakan kita harus taubat, jalan telanjang kaki, tidak pakai sepatu. Mereka keliling kota Yerusalem sampai akhirnya mereka melakukan serangan lagi dengan menara. Dan pada beberapa minggu setelah mereka tiba di kota itu, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam kota dan menguasai kota Yerusalem. Jadi nggak ada pasukan muslim sama sekali tuh yang ada di kota-kota sekitar Yerusalem, itu nggak ada, Ustaz? Pasukan muslim yang berada di kota sekitar. Sebetulnya ada banyak kota-kota yang lain, ya, yang tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem. Ada kota Damaskus, ya, agak jauh sedikit mungkin, tapi sebetulnya mereka bisa membantu. Damaskus ini kota besar, salah satu kota terbesar di dunia, bukan saja di negeri muslim. Ada kota-kota yang lain, bahkan negeri-negeri yang kota-kota yang ada di Syria Utara pun mereka bisa mengirim pasukan sebetulnya. Tapi sayangnya tidak ada yang mengirim bantuan. Sehingga akhirnya kaum muslimin yang ada di kota Al-Quds terpaksa bertahan sendiri. Ya, terpaksa bertahan sendiri, dan mereka tidak bisa bertahan terus-menerus. Ya, karena pasukan yang mengepung ini kemudian dapat bantuan juga dari laut. Ada yang mengirimkan peralatan, jadi mereka semakin kuat dan akhirnya mereka bisa merebut kota Al-Quds tadi. Ya, jadi ini adalah pengepungan yang sangat lama juga, ya? Iya, tapi tidak selama kota Antioch. Antioch sampai 9 bulan, ini hanya 1 bulan lebih, mungkin 5 minggu. Ya, hanya sekitar 5 minggu saja. Dan pasukan salib dan itu menjelang bulan Ramadan pada tahun itu. Ya. Awal Ramadan kota itu jatuh. Awal Ramadan. Iya, awal Ramadan atau akhir bulan sebelumnya. Ya. Begitu. Tapi orang Kristennya juga melakukan ritual taubat di sekitar Al-Quds. Itu salah satu bagian waktu mereka mengepung kota tersebut. Masya Allah. Baik pemirsa, ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, di mana kaum Kristen, kaum pasukan salib tidak gencarnya mengepung Al-Quds untuk merebut Al-Quds dari pemerintahan kaum muslimin. Karena perebutan Al-Quds ini adalah tujuan utama perang salib pertama ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di Nabawi TV bersama saya di program Sejarah Islam, pembahasan Perang Salib 1. Baik, kita tunggu setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, Muhammad Az-Zahabi dan juga Ustadz Alwi Alatas dalam program Sejarah Islam, dalam pembahasan Perang Salib pertama dan juga jatuhnya Al-Quds, kota Al-Quds. Tadi telah diceritakan sebelumnya tentang Al-Quds yang dikepung, dikepung oleh pasukan salib selama 5 pekan kurang lebih, ya. Lalu apa, Ustaz, yang terjadi pada penduduk Al-Quds setelah Al-Quds ini berhasil ditaklukkan oleh pasukan salib ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kota Al-Quds ini dikepung selama beberapa minggu, ingat saya selama 5 minggu, dan itu menjelang bulan Ramadan pada tahun itu. Dan biasanya kota Al-Quds ini banyak orang yang datang berziarah, khususnya menyambut bulan Ramadan. Ya, selain mereka pergi ke Masjidil Haram, banyak juga yang pergi ke Al-Quds untuk berziarah di sana. Mereka berpuasa
selama bulan Ramadan di kota Al-Quds. Jadi yang ada di kota Al-Quds ketika itu bukan hanya penduduk setempat, tapi juga ada orang peziarah-peziarah yang datang ke kota Al-Quds tadi. Nah, setelah mereka pasukan salib berhasil masuk menguasai kota Yerusalem, yang terjadi lagi-lagi seperti yang berlaku di kota Antioch. Ya. Mereka selama 3 hari sampai 1 minggu mereka melakukan pembunuhan terhadap penduduk Al-Quds, penduduk Yerusalem, dan jumlahnya sangat banyak. Para sejarawan menyebutkan jumlah yang dibunuh pada saat itu sampai 70.000 orang, sampai 70.000 orang. Nah, bukan hanya Muslim, ya, paling banyak Muslim tentu yang dibunuh, tapi juga orang-orang Yahudi juga. Ya, orang-orang Yahudi lari ketika diserbu oleh pasukan salib. Mereka masuk ke dalam kuil-kuil mereka, biara-biara mereka, kemudian sekalian biaranya dibakar bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, sampai para tentara salib sendiri mengakui, mereka menulis, orang-orang yang pergi ke sana, ada sebagian yang menulis kisah perjalanan mereka, apa yang terjadi di Yerusalem. Mereka menuliskan tanpa merasa ragu, tanpa menutup-nutupi. Ada yang mengatakan bahwa begitu banyaknya orang yang terbunuh, ya, sampai-sampai lutut mereka merah oleh darah, karena begitu banyaknya mayat di mana-mana, ya, kemana-mana orang pergi pasti akan bersentuhan, sampai lutut mereka merah oleh darah karena begitu banyaknya orang yang mati terbunuh. Ya. Mereka menceritakan itu dalam buku mereka, dalam kitab mereka. Ada seorang sejarawan Prancis abad 19, ketika menceritakan hal ini, dia menulis, saya sulit menjelaskan bagaimana orang pada masa itu tidak merasa malu untuk menceritakan masalah ini. Padahal kalau orang sekarang kan ini masalah kemanusiaan, ya. Mereka tentu tidak akan menceritakan secara detail, tapi mereka pada masa itu menceritakan apa adanya, apa yang mereka lakukan selama proses penguasaan Al-Quds. Ya. Jadi sangat luar biasa pembantaian yang terjadi di Al-Quds, tidak hanya bagi kaum muslimin saja, tapi juga umat beragama situ habis. Orang Yahudi juga mengalami. Ya. Insya Allah. Lalu apa Ustaz respon dunia Islam ketika mendengar jatuhnya Al-Quds ke pasukan salib ini? Ya, nah ini juga satu bagian yang menarik juga. Jadi ketika kota itu dikepung, yang lain tidak bantu, ya, tidak mengirim pasukan. Tapi ketika kota itu akhirnya jatuh, tentu banyak yang bersedih. Ya. Tapi negeri-negeri yang jauh pun mereka bukannya sangat bersedih, kemudian langsung merespon, langsung mengirim pasukan, tidak juga. Sampai-sampai harus orang dari Syria sendiri, dari Damaskus, ya, yang mengirimkan utusan-utusan untuk pergi ke negeri muslim yang lain, terutama di Baghdad, karena Baghdad adalah pusat peradaban Islam, muslim ketika itu, ya, pusat Abbasiyah. Jadi dikirimlah utusan, dipimpin oleh ulama, dipimpin oleh orang-orang yang hijrah dari kota Al-Quds, atau orang yang mungkin menyaksikan lolos dari kejadian itu. Mereka berombongan, penyair juga ikut bersama-sama dari kota Damaskus pergi menuju ke kota Baghdad. Kejadian tadi kan saya sebutkan awal Ramadan atau menjelang masuknya bulan Ramadan. Jadi mereka langsung berangkat seminggu kemudian kurang lebih. Sampai di Baghdad bulan puasa, sedang bulan Ramadan, ya. Mereka pun tiba di sana. Apa yang mereka lakukan untuk mengingatkan orang banyak? Yang mereka lakukan adalah pimpinannya nih sampai di Baghdad pas bulan pas hari Jumat. Ketika hari Jumat, orang menjelang pergi sholat Jumat, dia duduk di depan masjid. Masjid di Baghdad besar, yang mau sholat Jumat banyak sekali. Dia duduk sambil makan. Coba bayangkan bulan Ramadan, tengah hari, orang lagi ramai mau pergi ke masjid, dia makan. Bagaimana perasaan orang? Ya sekarang saja kita di Indonesia yang bukan dengan sistem Islam, banyak yang mungkin marah, ya. Orang tentu kecewa, orang berkerumun menasihati, kenapa kamu makan? Ini orang lagi puasa. Dia terus makan, ya. Sampai kemudian ada polisi datang menegur. Ketika orang sudah ramai berkumpul, dia berdiri, dia membaca syair. Dia menyebutkan, kalian perhatian terhadap masalah agama, ini satu hal yang bagus.
Tapi bagaimana perhatian kalian terhadap saudara kalian di Palestina? Mereka dibunuh dengan syair, orang menangis semua. Masya Allah. Setelah itu mereka pergi kepada khalifah, ya, membacakan syair, menasihati. Tapi ketika itu masalahnya khalifah tidak bisa berbuat banyak karena yang memiliki tentara bukan khalifah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi itu yang dilakukan. Yang terjadi adalah mereka cuma bisa menangis di wilayah-wilayah yang lain, tapi tidak ada aksi yang Tidak ada aksi nyatanya. Sehingga akhirnya Al-Quds tetap dikuasai oleh pasukan salib untuk waktu yang panjang. Baik, para pemirsa Nabawi TV dan mata Allah, sampai pula pada penghujung acara, yang mana ternyata pasukan salib telah berhasil merebut Al-Quds, yang mana adalah tujuan utama dia untuk menjalankan misi perang salib ini. Tak hanya kaum muslimin penduduk Yerusalem saja yang dibantai, semua kaum Yahudi dan juga penduduk Yerusalem lainnya tak lepas dari bantaian kaum muslimin. Dan ini juga kesaksiannya dicatatkan sendiri oleh pasukan-pasukan yang ikut serta dalam perang salib tersebut. Baik, para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, masih terus saksikan episode-episode berikutnya dalam program Sejarah Islam, karena masih banyak sekali yang menarik dalam perkembangan selanjutnya perang salib dan juga kebangkitan kaum muslimin. Di antara yang menarik adalah apakah kaum muslimin terus-menerus mundur atau mereka bisa berbalik. Kapan dia titik tolaknya ini ya untuk bangkit kaum muslimin. Baik, pemirsa material Allah, kita cukupkan di sini saja pertemuan kita. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Alwi atas pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khair.